Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan sedikit komentar dari saya kali ini mengangkat topik MBG, tetapi kali ini yang bersumber dari yang diutarakan oleh Presiden Prabowo sendiri. Banyak yang memberitakan, saya kutip dari Berita Satu ya, berita1.com yang ditayangkan pada Kamis 16 Oktober jam 5.30 pagi. Judulnya, MBG serap 1,5 juta pekerja. Prabowo yakin ekonomi bisa tumbuh 8%. Ini ada gambar ilustrasi sumber dari pernyataan beliau ini. Waktu itu Presiden Prabowo Subianto saat menjadi pembicara dalam Forbes Global Conference CEO di Hotel Santa Regis, Jakarta ya, Rabu tanggal 15 Oktober malam. Beritanya begini, Presiden Prabowo Subianto optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia menembus 8% dalam beberapa tahun mendatang. Salah satu kuncinya adalah pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Jadi tegas ya ini ya, bahwa salah satu yang membuat Presiden Prabowo optimis pertumbuhan 8% akan dicapai di tahun-tahun mendatang itu adalah karena ada pelaksanaan program MBG. Nah, dikutip langsung pernyataannya, saya pikir pertumbuhan ekonomi 8% sangat bisa dicapai, kata Prabowo saat berbicara di dalam acara Forbes Global CEO Conference ya di Jakarta. Menurut Prabowo, salah satu sumber pertumbuhan baru datang dari perluasan lapangan kerja yang dihasilkan oleh pelaksanaan MBG di seluruh daerah. Berdasarkan perhitungan pemerintah, program tersebut berpotensi menciptakan 1,5 juta lapangan kerja langsung. Nah, angka itu diperoleh dari keberadaan lebih dari 30.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG ya, yang ditargetkan tahun ini. Tahun ini dulu baru, tidak tahu nanti akan bertambah lagi atau tidak, 30.000. Dengan rata-rata melibatkan 50 tenaga kerja per dapur, per satuan pelayanan tadi ya, per SPPG. Setiap 30.000 dapur dikali 50 orang yang bekerja di sana, 2 atau 3 shift, jadi 50 orang dikali 30.000 dapur, itu berarti 1,5 juta lapangan kerja. Ini mengutip pernyataan Presiden Prabowo langsung ya. Perhitungan tersebut menunjukkan dampak program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tapi juga memberikan efek berantai yang signifikan. Jadi ini saya kira kita mendapatkan penjelasan dari Presiden langsung kali ini, bukan dari BGN atau dari para menterinya ya, bahwa akan ada di akhir tahun nanti 30.000 SPPG. Lalu dianggap satu SPPG itu 50 orang, 2 atau 3 shift untuk 50 orang itu, berarti dikali 30.000 dapur, itu akan 1,5 juta lapangan kerja tercipta oleh adanya program ini. Nah, jadi beliau meyakinkan bahwa tidak hanya soal pemenuhan gizi, tapi efek ekonomi berantai yang signifikan. Saya kira dalam hal ini kita bersama-sama ya untuk mencermati apakah lapangan kerja memang tercipta demikian. Kalau demikian ya berarti perhitungan pemerintah yang diutarakan Presiden Prabowo ini benar. Kalau belum ya kita bisa memberi masukan atau melakukan kritik konstruktif ya. Nah, tetapi dalam kesempatan ini berarti sudah jelas nih, apapun yang terjadi di lapangan yang masih dianggap sebagai kekurangan buat Presiden Prabowo ini, program akan jalan terus dan inilah andalan untuk menciptakan lapangan kerja ya. Nah, nih lalu kita baca lagi lanjutannya. Prabowo kemudian mengacu pada analisis para pakar ekonomi yang menyebut bahwa setiap peningkatan 1% pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan sekitar 400.000 lapangan kerja baru. Nah, dengan terbentuknya 1,5 juta lapangan kerja melalui MBG, kontribusi program ini diperkirakan setara dengan pertambahan ekonomi sebesar 3%. Ini kita tidak tahu ya ekonom mana yang dikutip atau ekonom dari internal pemerintahan.
karena 1% menciptakan 400.000 lapangan kerja itu sudah lama ya dihitung-hitung untuk data 10 tahun terakhir itu tidak demikian ya. Bahkan bisa dikatakan polanya tidak pasti ya. Kadang pertumbuhan ekonomi itu menciptakan lapangan kerja yang cukup banyak, kadang sedikit. Perhitungan 400.000 itu di masa lampau ya, ketika elastisitas hubungan antara pertumbuhan ekonomi lapangan kerja itu cukup ketat. Di satu dekade terakhir ini kan penyebab pertumbuhan ekonomi itu antara lain dari sektor-sektor yang padat modal ya, mau itu pertambangan, apa itu kalaupun ada industri mengolah tambang yang tidak terlalu padat modal, sehingga sensitivitas elastis istilahnya itu berkurang. Itu udah banyak laporan. Jadi saya kira kita tidak tahu nih Presiden mendapat masukan 400.000 ini dari mana angkanya ya. Kemudian yang kedua juga di sini kan jadi kita melihatnya tenaga kerja yang menciptakan pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang mendorong penciptaan lapangan kerja. Meskipun keduanya ini terhubung erat ya, tetapi dalam hal ini perlu dipastikan ya, artinya MBG ini berarti mekanisme pertumbuhan ekonominya dianggap terutama salah satunya dari penciptaan lapangan kerja. Nah ini kan berarti juga untuk ruang untuk kita memberi masukan atau bisa dikatakan kritik nanti dari pelaksanaan MBG-nya. Apakah pelaksanaan MBG itu memang menciptakan lapangan kerja yang sebesar itu, dan berarti ada multiplier efek dari si pekerja tersebut yang membelanjakan melalui konsumsi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi, ataukah pelaksanaan itu sendiri lebih memberikan nilai tambah pada penciptaan multiplier efeknya, misalnya karena dia mengambil bahan-bahan dari lokal, kemudian juga menciptakan perdagangan dari UMKM untuk memasok. Nah ini kan juga sudah banyak laporan untuk sementara ini, mudah-mudahan diperbaiki ke depan, itu pasokan-pasokan kepada SPPG itu bisa dikatakan yang UMKM ya tidak dominan gitu, karena bahan-bahan banyak yang berasal dari sentralisasi ya, yang pelaku-pelaku menengah atau besar. Itu perlu juga dilakukan. Kita dengan janji Presiden ini bisa dikatakan janji ya, ini kita ikut melakukan pengamatan bersama. Nah, saya lanjut lagi, selain dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja, pemerintah menilai bahwa efek domino program MBG juga tercermin dari munculnya kegiatan ekonomi di sektor mikro dan usaha kecil. Hal ini kembali diungkapkan oleh Presiden, jadinya kan, tadi saya sudah komentari di depan, ini perlu pencermatan di lapangan. Apakah mekanisme itu yang benar-benar berjalan? Jadi banyak hal di negeri ini yang ide-ide bagus, ide-ide besar itu bermasalah di delivery mechanism. Jadi mekanisme pelaksanaannya. Jadi mekanisme pelaksanaan ini termasuk desain ya, tapi bukan ide besarnya. Desainnya itu apakah memang seperti itu, seperti yang dijelaskan oleh Presiden, dan memang beberapa kali kan di awalnya kan pernah diungkapkan juga kajian dari Dewan Ekonomi Nasional ini akan menaikkan dengan syarat ini. Nah, apakah syarat-syarat menaikkan itu terpenuhi ya? Syarat-syarat agar multiplier efek itu memang berlangsung dan tadi penciptaan lapangan kerja berlangsung. Lalu masing-masing dari 15 vendor atau masuk ini akan memiliki setidaknya 5, 10 atau 15 pekerja Ibu Prabowo. Ini juga perlu dilihat di lapangan. Jadi mungkin benar, umpama benar 1,5 juta, tetapi jika yang melaksanakan itu adalah SPPG yang sebelumnya memang usahanya adalah catering atau sejenisnya, begitu juga pemasoknya ya, pemasok bahan bakunya juga adalah pelaku-pelaku yang memang juga selama ini mengerjakan itu, maka kita tidak bisa menghitung begini, hitungnya kan neto. Ya kalau ini hitungan kasar ya, umpama satu catering, usaha catering kemudian yang cukup menengah gitu, lalu buat SPPG, ya tenaga kerjanya yang ada kan sudah ada tuh, tinggal ditambah. Berarti kan tidak sejumlah pekerja itu. Ini juga kelihatannya Presiden mesti mendapat masukan dari orang-orang di sekitarnya, perhitungan yang lebih baik ya. Jadi nanti kan akan terdiskon jika ternyata perkembangan kondisi ketenaga kerjaan dibandingkan dengan program MBG itu tidak sejalan, karena ternyata
betul MBG menyerap tenaga kerja, tapi neto penyerapannya itu tidak sejumlah sekian kali sekian itu ya. Saya baca lagi. Prabowo melihat peningkatan aktivitas ekonomi tersebut turut mendorong daya beli masyarakat di wilayah sekitar. Oke lagi ini ya, jika tadi mekanismenya itu berjalan seperti yang diharapkan. Para pekerja dan pelaku usaha yang mendapatkan penghasilan tambahan dari program MBG diperkirakan akan meningkatkan konsumsi rumah tangga mereka. Ya ini memang sesuai dengan kajian pemerintah ya, salah satunya Dewan Ekonomi Nasional. Jika orang-orang ini punya uang, apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan membeli sepatu, pakaian, mereka ingin perbaiki rumah mereka masing-masing membeli mungkin sepeda motor, televisi. Ya, terus terang saya khawatir ini ya, bukan soal presidennya nih yang memberi masukan ke presiden, sehingga imajinasinya itu ya keren ya, nalar, tapi apakah di lapangan begitu? Lalu pekerja-pekerja MBG ini kemudian bertambah penghasilannya. Tadi sudah saya katakan apakah pekerja baru, kalau dari penjelasan ini kan penghasilan tambahan berarti mereka juga sebelumnya sudah bekerja. Saya ulangi tadi misalnya catering atau apapun atau dia pemasok, tapi dengan ada MBG mungkin hasilnya bertambah. Oke, masuk akal. Lalu apakah hasil mereka itu di lapangan membuat mereka memperbaiki rumah, membeli sepeda motor, membeli sepatu, membeli pakaian. Ini kan terkonfirmasi lagi tidak hanya dari yang bersangkutan, bagaimana penjualan sepeda motor, bagaimana penjualan televisi, penjualan pakaian. Jadi menurut saya tim presiden harus berani lah tanda petik, tentu dengan bahasa laporan ya kepada pimpinan. Tapi kalau begini kan, kalau ini ternyata di lapangan tidak begini kan yang menanggung resiko kurang dipercaya itu kan presiden, bukan timnya. Saya terus terang sebagai ekonom melihat pidato seperti ini sedikit khawatir kalau presiden terdistorsi fakta di lapangan dengan yang dilaporkan kepada beliau. Nah, saya ulangi lagi, Prabowo menegaskan efek berantai dari penjelasan tadi, memperkuat struktur ekonomi domestik. Nah, ini persoalan yang lebih serius lagi, apa benar MBG memperkuat struktur ekonomi domestik ya? Dan itu kunci utama pertumbuhan ekonomi menuju target 8%. Sekali lagi kita berharap tim presiden, para pembantunya, tenaga ahlinya itu memberikan laporan ya tentu dengan bahasa mereka yang pas ya, agar presiden juga tidak terdistorsi oleh fakta-fakta di lapangan sehingga menyampaikan hal-hal yang masih sudah setahun berjalan, masih menyampaikan harapan-harapan yang di lapangan mungkin sebagiannya terutama dalam kasus MBG ini nampaknya belum seperti yang diharapkan beliau.